Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah sebelumnya kita telah membahas strategi promosi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas strategi produk dalam perilaku konsumen. Strategi tiap tahapan dalam siklus hidup produk, untuk komponen produk, harga, dan distribusi. 1. Tahap perkenalan. Produk, menawarkan produk dasar agar pelanggan mengenal produk yang baru diluncurkan. Harga, menerapkan kenaikan harga berdasarkan biaya plus cost plus pricing untuk menutupi biaya produksi dan pemasaran awal. Distribusi dilakukan secara selektif untuk menjaga kontrol pasar dan memastikan produk tersedia di tempat yang sesuai dengan target pasar. 2. Tahap pertumbuhan. Produk, melakukan perluasan produk dengan menawarkan variasi, pelayanan tambahan, dan jaminan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan mengungguli pesaing. Harga, menetapkan harga yang dapat menembus pasar, seringkali menggunakan strategi harga yang lebih kompetitif agar bisa menarik lebih banyak konsumen. Distribusi lebih intensif agar produk tersedia di lebih banyak tempat dan lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. 3. Tahap kedewasaan. Produk, diversifikasi merek dan model untuk mempertahankan minat konsumen dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Harga yang ditetapkan sebaiknya sama atau lebih baik dari pesaing agar tetap kompetitif di pasar. Distribusi, menambah jumlah distribusi intensif sehingga produk mudah ditemukan di berbagai tempat, mengikuti permintaan pasar yang tinggi. 4. Tahap penurunan. Produk, melepaskan jenis produk yang lemah atau tidak laku di pasaran untuk mengurangi biaya dan menjaga profitabilitas. Harga, menurunkan harga agar produk yang tersisa masih dapat menarik pembeli, terutama pembeli yang sensitif terhadap harga. Distribusi, selektif dalam melepaskan toko atau tempat distribusi yang tidak menguntungkan untuk mengoptimalkan biaya. Berikutnya strategi tiap tahapan dalam siklus hidup produk, untuk komponen pengiklanan dan promosi penjualan. 1. Tahap perkenalan. Pengiklanan, membangun kesadaran produk di antara pemakai awal dan penyalur agar konsumen mulai mengenal produk yang baru diluncurkan. Promosi penjualan, menggunakan banyak promosi penjualan untuk menarik perhatian dan mendorong konsumen mencoba produk. 2. Tahap pertumbuhan. Pengiklanan, meningkatkan kesadaran produk di pasar massal untuk memperluas basis pelanggan dan menguatkan kehadiran produk di pasar. Promosi penjualan, mengurangi promosi, dengan tujuan mengambil keuntungan dari tingginya permintaan konsumen yang sudah meningkat. 3. Tahap kedewasaan. Pengiklanan, menekankan perbedaan dan manfaat merek agar produk tetap menarik dibandingkan pesaing, serta mempertahankan konsumen yang sudah ada. Promosi penjualan, meningkatkan promosi untuk mendorong peralihan merek dan menarik konsumen dari pesaing. 4. Tahap penurunan. Pengiklanan, mengurangi pengiklanan ke tingkat yang cukup untuk mempertahankan pemakai setia dan mengurangi biaya. Promosi penjualan, mengurangi promosi penjualan ke tingkat minimal untuk menghemat biaya karena permintaan produk menurun. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi siklus hidup produk. 1. Tahap penemuan dan pengembangan produk. Dalam meluncurkan sebuah produk baru, perusahaan harus mengambil 4 keputusan, yaitu: kapan timing, di mana strategi geografis, kepada siapa prospek pasar sasaran, dengan cara bagaimana strategi pemasaran pendahuluan. 2. Tahap pengenalan produk. Pada tahap pengenalan produk dalam siklus hidup produk, perusahaan harus memutuskan strategi yang akan digunakan untuk memasuki pasar, terutama dengan mempertimbangkan elemen harga dan promosi. Berikut adalah 4 strategi yang dapat diterapkan. 1. Strategi peluncuran cepat rapid skimming strategi. Strategi ini menggabungkan harga tinggi dengan promosi yang intensif. Perusahaan menetapkan harga tinggi untuk menutupi biaya awal yang tinggi dan memanfaatkan permintaan awal dari konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk baru. Pada saat yang sama, promosi dilakukan secara agresif untuk menciptakan kesadaran yang cepat di pasar.
Contoh, peluncuran teknologi baru seperti smartphone atau gadget dengan fitur-fitur eksklusif dan inovatif yang dipromosikan secara besar-besaran. 2. Strategi peluncuran lambat slow skimming strategi. Strategi ini menggabungkan harga tinggi dengan promosi yang rendah. Harga tinggi ditetapkan untuk menutupi biaya awal, tetapi promosi dilakukan secara bertahap atau minimal. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dari segmen pasar tertentu tanpa mengeluarkan biaya promosi yang besar. Contoh, produk kosmetik atau parfum premium yang diluncurkan dengan harga tinggi tanpa banyak promosi. 3. Strategi penetrasi cepat Rapid Penetration Strategy. Strategi ini menggabungkan harga rendah dengan promosi yang intensif. Perusahaan menetapkan harga rendah untuk menarik perhatian pasar yang luas dan memperkenalkan produk baru dengan cepat. Promosi dilakukan secara agresif untuk meningkatkan kesadaran merek dan volume penjualan dengan cepat. Contoh, peluncuran aplikasi baru atau layanan digital dengan harga rendah atau gratis serta promosi masif untuk menarik sebanyak mungkin pengguna. 4. Strategi penetrasi lambat Slow Penetration Strategy. Strategi ini menggabungkan harga rendah dengan promosi yang minimal. Perusahaan menetapkan harga rendah untuk menarik perhatian konsumen, tetapi hanya melakukan promosi yang terbatas. Strategi ini bertujuan untuk membangun pangsa pasar secara perlahan dengan pengeluaran promosi yang hemat. Contoh, produk kebutuhan pokok atau produk dengan permintaan jangka panjang yang diperkenalkan dengan harga terjangkau dan promosi terbatas, seperti alat rumah tangga dasar atau produk kebersihan. Berikutnya strategi siklus hidup produk pada tahap pertumbuhan atau growth. Strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini menyempurnakan mutu produk dan menambahkan model dan ciri khas produk baru dan gaya yang lebih baik. Berusaha memasuki segmen pasar yang baru. Mencari saluran distribusi yang baru. Mengalihkan pesan iklan dari pembentukan kesadaran akan produk kepada keyakinan dan pembelian produk. Dengan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang peka terhadap harga. Selanjutnya strategi siklus hidup produk pada tahap kedewasaan. Strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini. 1. Modifikasi pasar, seperti memperluas jumlah pemakai merek dan meningkatkan tingkat pemakaian per pemakai. 2. Modifikasi produk. 3. Modifikasi bauran pemasaran marketing mix. Terakhir strategi siklus hidup produk pada tahap penurunan. Pada tahap penurunan dalam siklus hidup produk, penjualan dan laba mulai menurun karena berbagai alasan, seperti kejenuhan pasar atau munculnya produk substitusi. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola produk di tahap ini. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain. 1. Mengurangi biaya cost reduction. Perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan pemasaran untuk mempertahankan profitabilitas, meskipun dengan volume penjualan yang rendah. Contoh, mengurangi jumlah variasi produk atau memilih bahan baku yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas secara drastis. 2. Menghentikan produk secara bertahap harvesting. Strategi ini berarti mengurangi investasi dalam produk tersebut dan mengalihkan fokus pada produk yang lebih menguntungkan, tetapi tetap menjual produk sampai habis atau sampai tidak lagi menguntungkan. Contoh, mengurangi promosi dan distribusi untuk produk lama, tetapi tetap menjualnya di beberapa pasar hingga permintaan benar-benar hilang. 3. Mencari pasar baru, finding new markets. Perusahaan dapat mencari peluang untuk menjual produk di pasar baru yang mungkin belum jenuh atau memiliki potensi permintaan yang masih tinggi. Contoh, menjual produk ke pasar internasional atau segmen pasar yang belum tersentuh sebelumnya. 4. Memodifikasi produk product modification. Memperbarui atau menambahkan fitur baru pada produk untuk menarik kembali minat konsumen. Ini bisa dilakukan dengan melakukan inovasi kecil atau peningkatan dalam desain, fungsi, atau manfaat produk. Contoh, mengubah kemasan, memperbarui desain, atau menambahkan fitur baru untuk menyesuaikan dengan tren saat ini. 5. Merekonstruksi ulang merek rebranding. Merekonstruksi ulang produk dengan memberikan citra atau positioning baru yang dapat menarik perhatian pasar dan mengubah persepsi konsumen terhadap produk.
Contoh, mengganti nama, slogan, atau kemasan produk untuk membuatnya tampak lebih modern atau relevan dengan konsumen saat ini. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.